Kembali lagi di ngomongin bola. Nggak tahu-tahu banget bola. Sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Ya kita bukan pundit ya soalnya. Jadi kita ngomongin bola secara general aja. Nih konten pertama kita ngobrolin bola. Jadi konten ini isinya ngobrolin bola tapi ya tipis-tipis cover-covernya aja. Ya. Kulitnya aja. Karena kita bukan pundit. Bukan pundit. Jadi kita ngomongin maki-maki kita ya. Betul. Karena fansnya garis keras. Ya. Kita nggak cari permusuhan. Ya. Kita cari seneng-seneng aja. Menurut kita aja ini. Betul, menurut kita aja. Nah, kan kita ini baru mulai karena apalagi sekarang baru masuk transfer, lagi masuk transfer window. Sedang berjalan. Ya. Biasanya diakhiri di 31 Agustus. Betul. Gitu. Sekarang udah masuk bulan Agustus, which mean tinggal beberapa hari lagi kan? Ya, minggu lah. Iya, berapa minggu lagi. Cuman nggak tahu kenapa lo ngerasain apa enggak untuk transfer window-nya itu nggak kenceng. Nggak zaman kayak dulu era 90-an, 2000-an, 2010 apalagi eranya Ronaldo, Messi. Terus Ronaldo, Messi itu pasti hype lah meskipun dia nggak pindah kemana-mana ya selama misalnya di Madrid 10 tahun nggak kemana-mana. Cuman beritanya tuh selalu ada gitu. Neymar gitu, jadi bintang-bintang besar ini kedengeran. Nah ini Kylian Mbappe, terus Haaland, itu kan nggak kedengeran apa-apa kan. Ya, apalagi tim-tim besarnya mereka juga nggak ada pindah soalnya. Dan tim-tim besar juga, gue nggak tahu mereka nggak banyak belanja atau gimana. Ya. Karena marketnya lesu atau ekonominya juga lesu, kita kan nggak tahu ya. Gitu. Tapi lu ngerasain nggak hype-nya itu nggak kayak dulu? Kayak dulu tuh berita itu muncul terus gitu. Kalau sekarang kayaknya enggak. Sebenarnya kalau menurut gue ya musim ini memang nggak terlalu mentereng bursa transfer karena ya yang punya duit besar-besar itu kan misalnya Madrid gitu, dia juga nggak belanja yang gimana gitu kan. Terus dia juga punya Xabi Alonso sebagai pelatih baru, dikasih tim yang udah jadi tinggal ngeracik gitu. Jadi kayak utamanya bukan di transfer itu kayak juara championnya PSG tuh. PSG juga timnya udah jadi gitu kan, paling nambah 1-2 pemain dan itu tim dibikin dari pemain muda, cuma beli kiper doang tuh kan PSG kalau nggak salah, yang pemain menterengnya yang katanya mau bikin Donnarumma harus cabut tuh kiper tuh kan. Nah kita ambil dari tim-tim yang memang musim lalu berjaya ya, maksudnya itu aja secara bursa transfer dia nggak galak kan. Jadi memang mungkin musim ini ya kayak di Bayern Munchen dia beli Luis Diaz dari Liverpool, itu mungkin salah satu yang bisa dikedepankan. Tapi lagi-lagi bener kalau lu bandingin sama zaman dulu sih beritanya nggak hype banget gitu. Iya, kalau berita sih tetap kencang ya, tapi memang secara secara kelejenan pemainnya mungkin nggak kayak zaman Messi, Ronaldo gitu. Yeah. Kalau mau tarik mundur lagi lebih jauh lagi ya enggak lah, lebih nggak masuk lagi memang. Ya kan status kelejenannya nggak kayak pemain-pemain yang karena mungkin belum ada yang bisa masuk ke, maksudnya dari era Messi, Ronaldo terakhir sama Neymar nih 3 serangkai, Benzema gitu-gitu. Itu pencapaiannya tuh belum ada yang sampai ke level mereka sehingga kayaknya biasa aja gitu. Iya, ya paling terakhir kalau kayak sensasional itu ya Mbappe ke Madrid. Iya itu udahlah, itu dulu gitu maksudnya. Sekarang ya sebenarnya wajar sih kalau memang misalnya dunia mencari jualan baru lah gitu maksudnya. Jadi ya mungkin musim depan kan ada World Cup tuh. World Cup itu kan melahirkan bintang. Mungkin musim depan bakal ada bombastis lah gitu transfernya. Chelsea pun juga nggak jor-joran ya. Nggak. Cuman beli yang gue tahu ada satu yang langsung main di Piala Dunia. Apa dijual ya? Dijual ketika Piala Dunia ya? Piala Dunia World Cup kemarin yang klub. Gue malah nggak ngikutin. Nggak ngeh gue. Tapi ada beberapa pemain yang balik ke Chelsea kayak Renato Vega yang dipinjam ke Juventus tuh balik ke Chelsea. Yang gitu-gitu sih. Nah terus
kemarin itu banyak pemain-pemain Indonesia yang berkarir di klub-klub Eropa, itu banyak yang belum dapat klub. Akhirnya udah satu persatu udah pada dapat. Iya. Nah, yang rumornya masih center itu kapten kita, Jaizes. Nah, Jaizes ini dirumorkan ke Torino gitu. Yang mana kalau sebagai Juventus ini, ya ke Torino sih gitu. Iya. Gitu. Kalau misalnya ke maksudnya dalam misalnya ke Milan atau ke Inter gitu, atau ke Juventus, salah satu dari rival ini, dari tim yang Italia ini, yang fanbase-nya cukup banyak di Indonesia itu pasti kan seneng ya. Kapten kita ada main di Milan gitu. Nah, ini kalau dari Jaizes ke Torino itu udah seberapa jauh yang lo tahu tak? Kalau lokal itu kita bisa bilang pemain-pemain lokal ya Indonesia gitu. Pemain Indonesia itu kebagi beberapa ruang lah menurut gua. Ruang pertama adalah ya modelan JIZ. Jadi dia itu udah jadi kapten andalan di tim dan dia nggak akan kesusahan untuk mencari klub. Jadi tinggal yang berminat siapa, dia tinggal pertimbangkan. Toh misalnya nggak deal pun dia masih tetap bisa di Venezia jadi kapten. Ada yang nomor 2 adalah dia nggak punya klub sama sekali sampai sekarang kayak Tom Haye. Gitu. Dia masih belum dapat, ada gosip ke liga lokal atau apa. Nah, yang ketiga ruang yang ketiga itu adalah yang dia tanda kutip mencari peruntungan yang baru yang lebih baik dari musim lalu. Nah, itu udah ada beberapa kayak Justin Hapner yang ke Fortuna Sittard, terus ada Kevin Dix yang dari Januari kemarin udah fix ke Mönchengladbach dari Copenhagen. Itu juga peningkatan karir kan gitu. Nah, Jaizes ini kalau menurut gue kalau misalnya nanti akhirnya deal ke Torino ya oke sih, maksudnya secara karir meningkat ya. Iya, Serie A masih top 5 Eropa liganya. Terus Torino sendiri kan juga musim lalu bukan tim papan bawah lah gitu maksudnya. Dan Torino sendiri ada pemain-pemain yang ada Biragi, ada Casade gitu kan, ada ya pemain-pemain yang kalau menurut gue sih Itzes di sana bakal bisa berkembang dan naik level. Itu penting banget sih gitu. Kalau menurut gue sih kalau misalnya nggak harus lah dia jadi maksudnya langsung naik ke tim Juventus, Inter gitu. Ya pelan-pelan. Banyak yang dari Torino ke Juventus gitu. Banyak. Ogbonna, Bremer itu kan dari Torino kan. Apalagi kalau misalnya dia langsung naik ke papan atas yang misalnya level 5 gitu ya, star 5 gitu, bintang 5, malah kalau dia kurang perform dikit aja, dia kan jadi di bangku cadangan kan. Ya. Terus mentalitasnya juga kan takutnya terganggu. Gitu. Jadi emang gue kalau ditanya sih musim ini yang gue nunggu banget sih Justin Hapner tuh. Dia main di Fortuna itu kan benar-benar dari dia di Wolverhampton kapten U21 terus sekarang dia ke divisi tertinggi Belanda. Menurut gue itu peningkatan karir luar biasa di mana orang-orang banyak mengira dia bakal bermain di Liga Indonesia gitu kan. Bukan Liga Indonesia jelek tapi secara bukan secara jenjang lah ya, bisa dibilang dari didikan di Eropa masih main di Eropa, menurut gue itu kayak jadi lumrah gitu. Lumrah kan maksudnya nggak tiba-tiba langsung di Liga Asia gitu. Ya kalau akademinya di Eropa ya main di Eropa dulu. Nanti kalau misalnya udah 30 berapa mungkin ke Asia nggak masalah. Biasanya kan lumrah gitu kan orang-orang kan. Terus yang kedua Kevin Dix sih dia di Bundesliga gitu mana kan, Bundesliga juga top league kan. Gue nunggu banget sih. Jadi lumayan nih ada beberapa pemain Indonesia yang udah mulai istilahnya mulai masuk ke elit lah. Tiernya udah, kalau misalnya itu kalau dulu Coach Jason ngomong tier 2, tier 3 kan. Ya ini maksudnya 1,5 lah. Iya. Bundesliga loh. Mulai timnya di Bundesliga tapi tier 1,5 gitu. Jadi kan lumayan ada peningkatan gitu. Jadi secara level dia akan lebih matang gitu. Main di Torino, Olimpico Torino itu kan maksudnya udah ya levelnya
Ya kita tahu lah Venezia emang sejarahnya di Serie A ya papan bawah terus gitu kan masalahnya. Apalagi kalau Ini kalau misalnya ini Torino sih oke lah. bisa lebih sering dilihat-lihat sama Juve. Kalau misalnya bagus kan Ada kesempatan juga kesempatan main juga. di Liga Eropa lah. Kalau Torino tuh masih ada peluang lah. Oh buat, iya, buat betul. di 8 besar gitu Betul. masih bisa ngejar lah. Kalau Venezia kan memang berat. Jadi dia bisa punya level masuk ke jenjang persaingan lebih ketat lagi kan secara permainan. Nah dari Liga Italia dengan pemain Indonesianya kita terbang langsung ke Inggris, kita ke Liverpool. Nah di Liverpool ini kemarin abis ada berita duka kan meninggalnya Diogo Jota ya namanya. Diogo Jota meninggal, terus saat ini sebetulnya udah inceran lama ya dari Liverpool ya, Alexander Isak. Iya, Isak orang Indonesia. Iya. Isak ini gue juga nggak tahu bener nggak sih ngomong Isak. Soalnya ini orang Swedia dia. Tapi tergantung ini kan. Ada yang ngomong Ishak, ada yang Isak. Itu tergantung dari Muslim atau Kristen kan. Iya. Gue penasaran tuh makanya dia. Kalau misalnya orang Nasrani, orang Eropa. Kalau strukturnya Bible ya Ishak, makanya ada Ishak Newton gitu-gitu. Yeah. Kalau dari strukturnya Islam Ishak. Yang gue tahu segitu. Tapi ini pakai K, Isak. Ya kan? Kalau Isak itu kan pakai C kan? Berarti ini strukturnya mungkin Islam. Penasaran juga sih. Iya. Tengah-tengah lagi ada Alexander ya soalnya. Nah iya makanya. Alexander. Gitu. Ini pemain, ini sebetulnya apa? Penyerang? Ya dia penyerang. Gue lumayan ngikutin Newcastle season lalu gitu kan, karena ada Sandro Tonali kan kesukaan gue gitu. Tonali masih di sana atau balik lagi ke Italia? Masih dia udah mulai dicintai lah sama supporter Newcastle. Nah Isak ini kalau gue lihat mainnya, secara kita kan bukan pundit ya, kita general aja. Ya kalau menurut gue sih ya gampang kayak Thierry Henry lah. Tiba-tiba Dia punya speed, pembunuh juga, satu lawan satunya kuat. Punya dribble juga berarti? Iya, punya dribble juga, bisa buka ruang gitu. Jadi menarik kalau dia memang ke Liverpool karena tanpa mengecilkan Newcastle, tapi perlu dites juga nih orang main di klub sebesar Liverpool mentalitas seperti apa untuk akhirnya nanti bisa jadi pemain besar. Kalau di Swedia mungkin panutannya Ibrahimovic misalnya kan, bisakah seperti Ibrahimovic? Itu kan jenjangnya Ibrahimovic kan Malmo, Ajax, Juventus, Inter, Barca gitu kan, Milan, MU, PSG. Nah, itu kan emang karirnya top tuh gitu. Nah, kita lihat nih, saya dia mulai nih dari Newcastle. Gue nggak tahu di sebelum Newcastle dia di mana ya. Terus misalnya ke Liverpool gitu. Nanti kalau dari Liverpool misalnya larinya biasa kemana sih? Madrid, salah gitu kan. Kita lihat aja gitu. Tapi dia potensial. Tapi ini inceran lama banget. Sebetulnya buat pemain pelapis atau jadi pemain utama? Kalau gue lihat sih, dia baru dapat apa? Ngomong etiki apa? Dia baru beli ini kan Liverpool striker tuh dari Bundesliga tuh kan. Nah, yang cabut kan Darwin Núñez kayak cabut tuh kayaknya. Nah, terus kalau memang misalnya si Isak masuk, ya mungkin ada dua bomber tuh kan di situ. Nggak tahu nih kalau Chiesa cabut apa enggak, gue juga nggak tahu gitu. Karena misalkan si Gakpo, terus ada Elliot juga yang pasti kalau kanan kan udah punya Salah tuh. Terus ada juga Rio siapa namanya tuh yang gue lupa lagi namanya, punya pemain Liverpool baru 16 tahun di pre-season ini bagus banget. Tapi itu dia bukan jadi pelapisnya Salah ya berarti ya? Kalau menurut gue enggak sih. Atau tapi dia fit kok kalau buat ditaruh di tempatnya Salah. Kayak gue bilang tadi mainnya kayak Henry kan. Nah, bisa banget gitu. Nggak masalah secara posisi kakinya dia. Salah itu di kanan kan? Di kanan tapi kaki kiri. Kaki kiri kan. Karena buat nusuk ke dalam gitu kan. Nah itu apakah dia modelan kayak gitu atau? Kalau gue ngelihat dia sebenarnya tetap cocoknya jadi bomber. Kalau gue 9 ya di tengah. 9 gitu. Tapi kan ya sampai detik ini belum ada sign kontrak, malah ya sampai video ini kita bikin
Belum ada sama sekali. Dan malah gosipnya minggu depan atau weekend ini si Isak mau latihan bareng lagi sama Newcastle. Ada gosipnya seperti itu ya, gue baca di X gitu kan. Jadi, nah itu kita lihat tuh yang terjadi dalam, apalagi Liga Inggris kan weekend ini Community Shield minggu depan mulai. Udah jadi, mulai ya. Udah harus sebenarnya didilin kalau pergi, jadi enggak tuh ya di awal minggu depan udah harus biar ada waktu dia ke liganya. Dan ada adaptasi. Ya kan, adaptasi itunya. Nah, kalau gue bukan baca sih, semalam itu gue sempat lihat di transfermarket.com itu, si Chiesa itu waktu itu dibeli sama Liverpool atau dipinjam sama Liverpool? Dibeli. Jadi kalau tarik mundur, Juventus ya kalau mau bilang karma kecil lah. Jadi dia emang nggak mau pakai Chiesa, alih-alih nggak masuk squad, padahal dia butuh cash. Kalau menurut gue ya, Juventus butuh cash, dibekuin lah nih Chiesa. Nggak ada yang nawar tinggi, akhirnya cuma laku 15. Padahal Juve tuh pengennya dia lebih gitu. Kasarnya kalau cuma laku 15, tapi udah tanggung malu duluan lah menurut gue untuk dibalikin lagi ke squad gitu si Chiesa kan. Kalau menurut gue, daripada lu cuma laku jual Chiesa 15, mendingan Chiesa tuh dimasukin ke squad musim lalu, gue yakin nendang sih. Dibanding penyerang tim Juve musim lalu yang awal bikin PHP Juventini dengan transfer heboh, Nico Gonzalez lah semua, ujung-ujungnya hampir nggak masuk zona champion gitu kan maksudnya. Gitu. Nah kalau Chiesa itu dibeli sama Liverpool, dia sebenarnya di awal kayak menyelamatkan karir sih. Cuman memang Liverpool itu adalah tim yang menurut gue kalau mau bilang don't change the winning team sih berlaku sih buat Liverpool gitu. Jadi gue ngerti kalau Arne Slot tuh masih ragu untuk menjadikan Chiesa sebagai pemain yang super diandalkan karena dia mungkin juga tanda kutip nggak berani lah mengganti winning team yang udah dibangun dari sejak Jurgen Klopp gitu. Soalnya gue ngeliat itu dia sempet di transfer itu dia balik lagi ke Juventus. Cuman gue belum tahu, di situ masih rumor. Oh iya. Informasi itu masih rumor. Ya Juventus kalau ngambil lagi Chiesa mah menurut gue tetap paling jago di klub. Kita nggak munah lah. Nah kita lanjut lagi sekarang ke Modric yang di akhir karirnya ternyata dia berlabuh ke AC Milan. Di sini ini kayak gue ngeliatnya kayak Pirlo berlabuh terakhir ke Juventus, tau gak sih? Destiny ini. Karena Pirlo jadi kan Modric itu pemain besar, legend, main di AC Milan. Menurut gue sih sama sekali nggak ada penurunan karir. Walau Milannya nggak main di Champions League gitu. Tapi Milan nggak masuk ya? Nggak masuk, cuman ya Milan, AC Milan gitu. Udah gitu sekarang Milan dipegang Allegri yang punya pengalaman 2 final Champions League gitu kan. Dan Allegri juga punya sejarah bagus nanganin pemain-pemain AC Milan benar, Scudetto sama AC Milan sama pemain-pemain tua Allegri bisa gitu. Nah, terus Mercato-nya juga bagus. Dia ngambil siapa tuh? Modric. Terus ada tuh Samuel Ricci juga dari Torino. Sama ini Ardon Jasari dari klub Brugge, dari orang Swiss dia. Oh, dari Swiss. Swiss professional footballer. Gue jujur nggak ngikutin si Jasari ini, tapi kata teman-teman gue Milanisti bagus gitu. Jadi emang ya tambah Rafael Leao masih ada ya kan. Oke lah, Milan nih penantang serius sih buat Scudetto gitu. Kita ngomongin Liga Italia dulu deh gitu ya. Allegri sih Liga Italia mah ayo gitu loh. Apalagi ya dengan dia kan filosofinya yang penting menang. Ya. Yang penting menang itu mungkin kalau buat sebagian orang membosankan. Tapi kalau buat gua ya tujuannya main game apa sih? Menang kan? Iya. Nah sekarang gini, makanya Juventus ini kan dulu pengen Allegri pecat. Sekarang Juve nggak pernah menang jadi kangen Allegri kan. Yang ibaratnya udah lo main jelek tapi menang. Juara terus gitu kan.
Gitu. Gitu. Ya benar. Gue setuju tuh yang lu bilang. Kalau gue sih bukan tipe yang permainan itu harus cantik indah gitu. Yang penting sih menang sih gitu. Iya. Menang itu kalau mainnya bagus tapi terus abis gitu, buat gue ya, opini gue ya. Kalau misalnya mainnya bagus terus abis gitu kalah, buat gue apa yang penting pulang itu tetap hatinya sedih, ya kalah dia gitu. Iya. Ya kan, atau matiin TV, kalah gitu. Hari itu jadi nggak oke gitu. Tapi kalau misalnya nggak nonton, terus nonton menang walaupun mainnya jelek, nggak apa-apa buat gua. Iya. Apalagi kalau misalnya kita ya udahlah cuman ngelihat dari live score, menang, wah hari itu jadi menang nih gitu loh. Iya Ya kan? Gue setuju. Ya itu adalah makanya sebenarnya Milan di sini sih apa ya, secara cerita dia mencoba untuk sadar dan memperbaiki diri lah gitu. Dia nggak mau cerita Milan itu identik jadi ntar jadi papan tengah. Gitu. Makanya dia meng-hire Allegri lagi. Itu yang mungkin di balik stok yang ada ya gitu ya. Tapi pilihan yang bijak. Gitu. Betul. Kalau buat mau mengembalikan nama besar Milan, Allegri Masuk ke jalur 4 besar lagi Liga Champions. Objektif masuk, itu aja. Apalagi itu nggak main di Eropa kan? Iya. Enak. Apalagi selama selama Allegri megang Juve sama Milan, kayaknya dia nggak pernah kelempar dari 4 besar kan? Betul banget. Selalu masuk 4 besar. Awalnya gitu. Di bawah pernah. Tetep naik ujungnya juara lagi. Betul. Kalau nggak 1-2 gitu, 2-3. Terakhir doang yang abis gitu diganti Pirlo doang kan, itu dia 4 besar kan. Tapi selebihnya ke sini kan dia ini. Kenapa gue seyakin itu ya? Karena gue ngeliat Juventus misalnya, Mercatonya biasa aja sih gitu. Malah kalau menurut gue Mercatonya Juve bagusan musim lalu. Walaupun tidak bisa diracik dengan baik oleh pelatihnya Thiago Motta, tapi dia beli Cop Miners, misalnya Nico Gonzalez, Conceição gitu kan. Sekarang lagi ngincer lagi Colomuani untuk balik. Menurut gue sih squad musim lalu Juve itu Mercatonya oke, tapi kan hasilnya tidak batas kelas Juve ya. Inter Milan pelatih baru, Christian Kifu, belinya legendnya dia. Iya, jadi banyak celah untuk Milan ini sebenarnya bisa mencuri perhatian. Betul. Tapi yang susah emang Napoli. Napoli itu udah makin kuat, ada De Bruyne, pelatih tetap Conte. Ya. Terus McTominay aja masuk ke nominasi Ballon d'Or. Jadi mentalitas tuh kan PD naik dong. Betul. Wah. Berarti kemarin itu 4 besarnya Italia berapa? Si Napoli, Juventus, Atalanta, sama satu lagi Inter. Oke. Inter peringkat 2. Inter peringkat 2, Atalanta, Juve ya. Gue lupa Atalanta apa Juve peringkat 3 ya? Gue lupa deh. Pokoknya pasti 1-2 sih Napoli Inter. Jadi ini dengan Inter kehilangan Inzaghi. Betul. Apalagi lo ngikutin Piala Dunia antar klub. Ya. Al Hilal dipegang. Ya Al Hilal Simone Inzaghi. Ya. Pegang Simone Inzaghi bisa sampai ke babak gugur kan. Berarti kan jadi penantang apa? Maksudnya Inzaghi itu emang tangan dingin gitu untuk megang klub gitu. Ya. Dibanding ini dengan Cifu yang kita belum tahu track recordnya, bisa jadi Inter malah kepleset ke peringkat yang ke peringkat keluar dari 4 besar gitu. Ya. Apalagi pemainnya kan katanya kemarin kan pemain tua-tua semua kan. Ya. Nah ini dengan itu berarti kan harus ada regenerasi. Maksudnya the winning teamnya tuh sudah mulai dirombak gitu. Iya. Ya itulah kan maksudnya kemarin mereka nggak sikat Champions League ya udah nasib aja kan. Inter karena gue percaya sih ya setelah mereka masuk final terus kena bantai, membangun lagi dari awal mentalitas itu sih dengan pelatih baru susah gampang gitu. Gitu. Jadi ya kita lihat aja. Makanya gue bilang seru gitu kan. Oke nih. Ini udah di penghujung akhir. Kita lihat di 2 minggu ke depan akan ada pertandingan liga yang baru memasuki awal yaitu Liga Inggris. Nah, prediksi lu kira-kira Liverpool bakal juara lagi atau enggak? Iya. Atau sangat mungkin Manchester sih Liverpool, Manchester City, Chelsea juga yang kemarin juara
World Cup klub Iya. itu juga mungkin bisa dikedepankan juga. Newcastle juga kita lihat nanti apakah ini main di Champions League tuh apakah masih bisa stabil. Penasaran sih, tapi memang Liverpool nih lumayan sangen nih sekarang. Betul. Gue lihat. Kalau dari lihat kompetisi yang padat, ada yang bilang bahwa Chelsea kan jumlah squad di timnya tuh gemuk ya, 45 orang. Jadi dia siap berkompetisi di manapun gitu. Ini jadi, sedangkan tim-tim lain kan ramping-ramping kan. Nah ini Chelsea dengan dia juara Piala Dunia antar klub, itu ada kemungkinan ada yang naruh Chelsea itu, wah ini bakalan bisa juara. Jadi saingan terberatnya Liverpool dibanding Manchester City yang kayaknya lagi merebuild ulang timnya kan. Gitu. Setuju gue. Kalau teman-teman milih kira-kira siapa yang jadi penantang serius dari Liverpool, tulis di kolom komentar. Kita balik lagi di episode-episode berikutnya. Ini episode pertama perdana kita, semoga kita konsisten ya. Harus dong. Oke, sampai ketemu di konten ngomongin bola. Nggak tahu-tahu bola. Bye. Bye-bye. Bye.